Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu firman Tuhan yang tertulis di 2 Yohanes 1 ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Namangido maaun waing tuho ale inang sori pada dada songon patik ne baru na sinurato tuho na dihita sian mulana ido naing masih haholongan hita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan keegoisan, individualisme, kita dipanggil untuk tetap setia untuk saling melayani. Supaya kita tetap saling melayani. Ketika saya mempersiapkan bahan renungan ini, saya membuat topiknya adalah berita baik. Berita baik. Apa yang menjadi berita baiknya dalam renungan harian ini? Berita baiknya terkhusus renungan ini, firman ini, ada penyebutan, seruan, panggilan kepada seorang yang bernama ibu. Dalam hal ini secara generalnya atau umumnya perempuan. Apa yang disampaikan kepada semua perempuan dan semua umat pada hari ini dikatakan di sana supaya kita saling mengasihi. Wahai para ibu, wahai para perempuan, mari kita saling mengasihi. Kita akan berkata, bagaimana saya mengasihi? Jangan pakai standarmu untuk mengatakan kamu sudah mengasihi. Tetapi standar yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk hidup di dalam saling mengasihi, yaitu standar Tuhan. Bagaimana inang standar Tuhan untuk bisa aku hidup di dalam saling mengasihi? Di dalam kata mengasihi ada yang namanya pengorbanan. Ada di sana bentuk tindakan. Mengasihi itu bukan hanya adjektif, tetapi verb atau kata kerja untuk dikerjakan. Mengasihi itu sendiri katakan diminta kepada kita supaya kasih itu menjadi kehidupan kita. Ada sebanyak tidak sedikit atau banyak saudara-saudariku banyak hal yang menjadi berkurang di tengah-tengah rasa, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perkumpulan, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah hal yang membuat kita berinteraksi dengan orang lain. Ada yang kurang ketika tidak ada kenyamanan dan ketika tidak ada lagi kasih di antara sesama manusia. Jadi ada pepatah atau bahkan ungkapan berkata bahwa di tengah-tengah rumah tangga itu, kehangatan rumah tangga itu ditentukan oleh seorang ibu atau perempuan. Dalam hal ini mau dikatakan bahwa kalau emosi seorang ibu atau perempuan di tengah-tengah rumah tanggamu baik, maka baiklah seisi rumahmu. Bukan berarti bahwa perempuan itu menjadi pengambil keputusan atau bahkan penentu, namun suasana hati seorang ibu atau perempuan itu menentukan bagaimana harmoni di tengah-tengah keluarga. Maka perlu menata hati setiap ibu di tengah-tengah keluarga, setiap perempuan di tengah-tengah keberadaanmu, supaya keberadaan kita mampu memberkati dan menguatkan. Mari ketika kita mengetahui ada hal yang tidak nyaman, maka tampillah memberikan kenyamanan. Ketika ada suasana atau situasi tidak menunjukkan kedamaian, tampillah membawa kedamaian, wahai para perempuan. Kalau kita melihat ada situasi hal yang tidak membuat kita nyaman dengan itu, kita akan berkata, kehadiran saya harus bisa membuat seisi dan hal yang lainnya merasakan kenyamanan. Mungkin tidak semua orang akan menerimanya, tetapi berusahalah untuk itu. Karena orang akan berkata bahwa dia pun seperti ini, dia pun seperti itu. Saudara-saudariku, maka firman Tuhan ini berkata, pakailah standar Tuhan. Ketika kita sudah mengupayakan, kita berkorban, kita memberikan sedaya mampu kita untuk terus menata rumah tangga, menata persekutuan kita dengan baik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan,
biarlah Tuhan yang memperhitungkannya kepada kita. Maka dikatakan di sana ketika ada yang sedang mungkin menyulitkanmu, menyakitimu, wahai ibu, jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Maka bagaimana kita melawan hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan keegoisan dan individualisme itu? Kita dipanggil untuk tetap setia untuk saling melayani. Maka mari saling mendahului memberikan hormat, maka saling mendahului untuk melayani satu sama lain, dan dituntut kepada kita kerendahan hati itu. Selamat berjuang kepada kita para ibu dan juga semua kaum perempuan untuk terus menyebarkan kasih, untuk saling mengasihi, maka hidupmu penuh akan damai dan sejahtera. Rumah tangga, di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing penuh dengan damai dan sejahtera. Tuhan Yesus yang menjadi pandu, Tuhan Yesus yang menjadi dasar dari kita saling mengasihi. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur kami dipanggil oleh Tuhan untuk tetap hidup dalam saling mengasihi. Kehadiran kami biarlah menjadi kehadiran yang membawa damai dan sejahtera. Jauhlah Tuhan perselisihan, jauhlah Tuhan iri hati, dendam, kebencian. Sekalipun Tuhan mungkin ada orang yang menyakiti kami atau kami mungkin menyakiti orang lain, ampuni kami supaya kami tidak lagi menyakiti sesama kami. Dan ketika orang lain menyakiti hati kami memberikan pengampunan. Bahwa firman Tuhan ini telah mengingatkan kami, menegur kami, kami para perempuan, para ibu, supaya kami mampu akan panggilan kami untuk saling melayani dan saling mengasihi. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kehidupan kami ini. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kami, biarlah damai dan sejahtera tetap tinggal di dalam hati kami, dan sebagaimana panggilan Tuhan dalam arti seorang perempuan, yaitu ibu daripada semua yang hidup, biarlah kehadiran kami menghidupkan sukacita dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.